Salam sejahtera bagi kita semua di mana saja berada. Selamat berjumpa kembali di pagi hari ini. Puji syukur kita persembahkan kepadanya oleh karena perkenaan Tuhan yang menjadikan kita seperti ini, dan kita bersyukur untuk itu. Dan kerinduan kita yang sama untuk mendengar firman Tuhan pagi ini. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur di pagi hari ini oleh karena rahmat-Mu melimpah atas kami. Dan itu juga yang membuat kami rindu akan firman-Mu. Kuasailah kami dengan kuasa Roh Kudus hati dan pikiran kami. Dalam kerinduan itu, berfirmanlah kepada kami dan ampunilah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, saudara-saudara, bacaan firman Tuhan pada pagi ini dalam Yohanes 10 ayat 31 sampai 42. Sabda Tuhan. Sekali lagi orang-orang Yahudi mengambil batu untuk melempari Yesus. Kata Yesus kepada mereka, banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapa-Ku yang kuperlihatkan kepadamu. Pekerjaan manakah diantaranya yang menyebabkan kamu mau melempari aku? Jawab orang-orang Yahudi itu, bukan karena suatu pekerjaan baik maka kami mau melempari engkau, melainkan karena engkau menghujat Allah, dan karena engkau sekalipun hanya seorang manusia saja menyamakan dirimu dengan Allah. Kata Yesus kepada mereka, tidakkah ada tertulis dalam kitab Taurat kamu, Aku telah berfirman, kamu adalah Allah. Jikalau mereka kepada siapa firman itu disampaikan disebut Allah, sedangkan kitab suci tidak dapat dibatalkan. Masihkah kamu berkata kepada Dia yang dikuduskan oleh Bapa dan yang telah diutusnya ke dalam dunia, engkau menghujat Allah, karena aku telah berkata, aku anak Allah. Jikalau aku tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapa-Ku, janganlah percaya kepadaku. Tetapi jikalau aku melakukannya dan kamu tidak mau percaya kepadaku, percayalah akan pekerjaan-pekerjaan itu, supaya kamu boleh mengetahui dan mengerti bahwa Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa. Sekali lagi mereka mencoba menangkap Dia, tetapi Ia luput dari tangan mereka. Kemudian Yesus pergi lagi ke seberang Yordan, ke tempat Yohanes membaptis dahulu. Lalu Ia tinggal di situ, dan banyak orang datang kepadanya dan berkata, Yohanes memang tidak membuat suatu tanda pun, tetapi semua orang yang pernah dikatakan Yohanes tentang orang ini adalah benar. Dan banyak orang di situ percaya kepadanya. Amin. Saudara-saudara yang berbahagia di dalam Tuhan, tema kita menentukan sikap. Menentukan sikap sangatlah penting dalam hidup kita, sebab ini masalah pribadi dalam relasi yang kuat kepada Allah. Lalu diperhadapkan dengan keinginan-keinginan dunia. Oleh karena itu, dalam perjalanan kehidupan ini, kita perlu menentukan sikap iman kita terhadap tawaran-tawaran dunia yang menggiurkan kita semua. Tawaran itu jelas sekali untuk jauh dari Allah, untuk meninggalkan Allah.
Saudara-saudara, sebagaimana dalam bacaan kita, tantangan itu di hadapan kita, sebagaimana alasan-alasan yang dikemukakan dalam bacaan kita, menurut tradisi Yahudi, menyebut Allah, anak Allah adalah mendapat hukuman. Dan disinilah alasan-alasan yang menurut paham mereka sangat menghujat Allah. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, Yesus ingin mempertegas kepada mereka tentang kehidupan ini, bahwa apa yang dilakukan Kristus dalam pekerjaan-pekerjaan di dunia ini adalah pekerjaan dari Allah yang mengutusnya. Karena itu sangat menentukan dalam hidup kita adalah mengetahui dan mengerti apa yang Tuhan lakukan dalam hidup kita. Kalau kita mengerti apa yang Tuhan lakukan terhadap kita dan mengetahuinya, mengerti, maka disitulah sikap kita yang harus betul dipertahankan. Jadi menentukan sikap adalah cenderung kepada keyakinan yang sungguh kepada Allah, tanpa harus bergeser. Ini juga berbicara kepada sikap hati dan perilaku kita. Sikap hati mencerminkan kehidupan sehari-hari. Samalah kalau kita percaya kepada sesuatu yang kita yakini adalah hal yang sangat benar dalam hidup kita. Nah, ini yang penting bagi kita. Karena itu Yesus memberi pemahaman bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku adalah sangat penting dalam hidup kita untuk perjalanan kehidupan. Jadi tidak ada pengakuan lain selain kepada Allah Bapa di dalam Yesus Kristus. Itulah pokok iman kita, itulah dasar hidup kita untuk menentukan perjalanan ini ke selanjutnya dalam hidup kita. Oleh karena itu saudara-saudara, dalam bacaan kita ini, bahwa Yesus ingin membuktikan sebagai anak Allah, karya yang paling agung adalah karya keselamatan yang sudah dikerjakannya. Dan apakah kita mengenal Dia dengan baik? Dan ini menjadi satu persoalan dalam hidup kita. Ketika kita menghadapi persoalan, problem hidup, tantangan hidup, rintangan hidup, lalu kita bergeser dalam keyakinan kita kepada Allah, maka disitulah sikap kita tercermin dalam kehidupan. Oleh karena itu Yesus menegaskan dalam bacaan kita, aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku. Artinya satu relasi yang sangat penting bagi kita. Hubungan Allah dengan anak, dan anak adalah Allah, dan Allah itu adalah Bapa. Karena itu saudara-saudara yang kekasih, kita perlu yakini ini dalam hidup, supaya kita tidak menentukan sikap yang lain, tetapi satu sikap yang benar-benar kita yakini, sebagaimana orang-orang yang di seberang Sungai Yordan menempatkan itu dalam pengakuan bahwa orang ini adalah benar. Demikian kepada kita dalam kehidupan kita. Jadi barang siapa percaya kepada Allah, dia betul menyucikan hati dan pikirannya kepada Allah. Hati yang suci, saudara-saudara, bukan berarti menjauhkan perbuatan jahat saja, tetapi juga mempertahankan iman yang sempurna dan tidak bergeser kepada yang lain, pada percayaan lain,
maka di situ juga pencerminan hati yang suci. Sungguh-sungguh mencerminkan apa yang diyakini dalam hidup ini kepada Allah. Mari, karena itu saudara-saudara, ini penting bagi kita menentukan sikap. Apakah kita sungguh-sungguh percaya kepada Allah ketika persoalan itu menghimpit kita? Dan disitulah sikap kita untuk menentukannya. Oleh karena itu, sebagai orang percaya, kata percaya berarti kita bahagian dari hidup di dalam Tuhan. Kita menerima anugerahnya, kita menerima kasih karunia-Nya, dan kita tidak bergeser lagi kepada yang lain. Mari jemaat Tuhan, menentukan sikap ini pada kehidupan sehari-hari. Apakah kita percaya kepada Allah atau tidak? Ketika pergumulan itu, tantangan itu muncul dalam hati, masihkah kita percaya kepada Allah? Amin. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, kami bersyukur atas firman-Mu. Beri kami kekuatan dan topang kami dengan kuasa Roh Kudus, sehingga kami terus percaya kepada-Mu, menentukan sikap hidup hanya kepada Allah. Ampunilah kami, di dalam Kristus kami mengucap syukur. Amin. Terima berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat beraktivitas. Tetap menentukan sikap yang baik, yang benar di hadapan Tuhan. Terpujilah Kristus. Selamat bekerja, selamat beraktivitas di rumah atau di luar rumah, dalam pelayanan kepada Allah.